Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur sungai dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Sugeng dan teman saya. Ketemu lagi dengan saya Anton. Oke ya, selamat datang di channelnya Sungai Air, channel yang akan membahas tentang sebuah cerita, kisah-kisah dan kejadian di luar akal sehat manusia. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita. Ceritanya yang berjudul Mendengar Suara Aneh. Tepatnya itu suara gamelan katanya. Ya, para itu suara gamelan pada saat dia itu mengangkut atau menambang pasir di Gunung Gedang. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita simak dengan Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Anton. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman teman saya, tapi di situ saya juga ikutan mengalami lah cerita yang menurut saya lumayan serem. Jadi pada waktu itu teman saya mau menambang pasir di Gunung Gedang. Jadi Gunung Gedang itu bukan gunung mas, tapi seperti bukit ya, ada bukit tapi di bawahnya ada sungai. Nah di tempat itu biasa untuk menambang pasir. Nah ceritanya teman saya waktu itu biasanya dia sama keneknya. Pas waktu itu keneknya sakit, dia telepon saya buat ngajakin saya untuk jadi keneknya. Ya. Singkat cerita, saya mengiyakan karena waktu itu saya nggak begitu banyak acara. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 10 malam. Perjalanan dari rumah saya itu nyampe ke Gunung Gedang kurang lebih ya sekitar 2 jam lah. 2 jam. Sebenarnya tidak jauh, tapi medannya jalannya itu memang agak sulit mas itu mas. Iya iya. Singkat cerita, kami sudah hampir sampai di pos penjagaan. Pos penjagaan itu kami masuk ke pos penjagaan. Setelah masuk dikasih karcis. Setelah pos penjagaan itu ada kayak hutan lah, hutan lindung. Ya, hutan lindung di daerah sana, hutan lindung. Pas waktu melewati hutan lindung itu perasaan saya nggak enak. Ini kenapa ya? Pas waktu itu saya berdua, teman saya namanya Yudi. Mas Yudi. Iya, Mas Yudi. Sebagai apa nanti? Dia yang punya truk, sopirnya sekalian. Ya, gitu mas. Pas waktu itu dia tanya, kamu diam aja kenapa ya? Ah, nggak apa-apa. Saya juga nggak enak. Masalahnya teman saya itu orangnya juga lumayan agak takut lah. Jadi waktu itu daripada nanti dianya takut, mending saya diem aja. Separuh perjalanan di hutan lindung itu, saya melihat ada sesosok orang itu di tengah jalan. Saya berpikir, ini orang kenapa ya di tengah jalan? Terus saya tanya ke teman saya Yudi, Yud, memang di sini ada rumah? Nggak ada, ini udah kampung terakhir. Setelah itu udah nggak ada rumah, langsung ke kali, langsung ke sungai. Loh, terus saya berpikir lagi, itu orang siapa ya di tengah jalan malam-malam? Orang itu cuma diem. Saya sama teman saya itu ditunjuk gini, tangannya begini. Terus saya berpikir, kenapa ya? Mungkin orang ini ngusir saya suruh balik. Tapi waktu itu saya terang-terang aja lah. Saya berpikir, mungkin saya positif thinking aja. Nggak apa-apa lah. Terus teman saya itu berpikir, kenapa ya? Kok perasaan saya juga nggak enak? Nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Akhirnya meneruskan perjalanan. Terus setelah itu ada turunan mas. Ada turunan itu, jadi masuk sungai itu ada turunan yang lumayan curam lah. Tapi nggak begitu curam sih. Setelah itu turun kan truknya. Nah setelah turun itu, setelah nyampe turun ke bawah, itu mau nyari tambang pasir yang mau diambil pasirnya. Ya. Itu saya juga ada kejadian aneh lagi mas. Ada suara gamelan. Kok ada suara gamelan? Kayak gamelan wayangan gitu. Bayangkan mas ya, itu sungai, di situ tidak ada rumah, tidak ada orang, lingkungannya semuanya gelap gulita. Yang kelihatan lo cuma lampunya truk yang lalu lalang keluar masuk dari sungai. Jam berapa itu mas? Kurang lebih 12:30 lah, kurang lebih mas itu. 12:30. Iya, 1:30 malam. Iya, 1:30 pagi lah. Ya. Kok ada suara gamelan ya? Siapa yang malam-malam gini mainan gamelan? Wong sini sama kampung udah jauh, itu udah kampung terakhir setelah pos tadi udah kampung terakhir udah nggak ada. Iya. Setelah pos kan hutan lindung tadi.
Soalnya kenceng banget mas itu. Terus saya ngomong sama teman saya, Yud, kamu dengar suara gamelan? Ah, kamu jangan ngarang, siapa yang main gamelan malam-malam gini di sini? Bener, aku denger. Ah, kamu jangan nakut-nakutin ah. Enggak ada. Tapi si Mas Yudinya nggak dengar, Nggak denger. sampai antok Iya, yang... cuma saya yang denger. Oh, gitu. Setelah itu ya berhenti sebentar karena ada persimpangan. Iya. Dari arah berlawanan ada truk yang bawa muatan berat mau keluar, jadi kan jalannya nggak bisa dipakai barengan mas. Jadi dia nyulut rokok. Kamu bener dengar suara gamelan? Mas, kenapa balik mas? Mas, di sana banjir besar. Loh itu bawa muatan, iya mas, ini muatannya cuma separuh. Dia tanya ke sopir truk yang berpapasan sama dia tadi. Loh, emang banjir besar? Terus teman saya langsung ngegas. Dia berangkat lagi, terus nyampe di tempat mulai ada penambang pasir tuh dia bingung. Di situ orang pada rame. Bayangkan mas ya, bayangkan saja. Itu gelap gulita, orang pada teriak-teriak. Bayangkan aja, nggak mencekam gimana itu. Saya juga takut. Loh, kenapa ini? Tak tanya kepada Yuti. Kenapa bos? Itu teman-teman kalau balik kenapa ya? Terus akhirnya si teman saya Yudi itu turun dari truk. Dia nyamperin teman saya yang asli orang situ. Ada apa bro? Ada apa? Itu ada mau banjir besar. Mending kembali aja. Orang yang dari sini aja nggak berani. Masa kamu mau nutut sana? Di sana udah ada 2 truk yang kecelok nggak bisa keluar. Akhirnya truknya ditinggal sama yang punya. Setelah itu dia pulang. Akhirnya daripada bingung teman saya, gimana bro? Kalau aku sih menurut kamu aja, mending kalau emang bahaya, mending balik aja, balik. Akhirnya semua balik mas. Iya. Semua truk yang ada di situ balik, mencekam banget mas itu suaranya rame, terus gemuruhnya udah kedengeran mas dari jauh. Gemuruh air itu udah kedengeran dari jauh. Akhirnya semua truk kembali. Semua truk kembali ke atas ke hutan lindung tadi. Terus setelah itu saya sama Yudi keluar di truk bilang gini, terus gimana ini? Jadi ngambil pasir apa enggak? Lanjut apa enggak? Udah gini aja. Kita tidur di teman saya, namanya Boneng panggilannya. Ya. Akhirnya singkat cerita, saya sama Yuti kembali ke kampung di daerah situ, nggak jauh lah dari situ. Akhirnya bermalam di situ di rumah namanya Boneng itu. Aku menceritakan situ sama Boneng, katanya Boneng. Saya bercerita apa yang saya alami sama Yuti waktu itu. Terus aku ngomong, "Loh, kamu tadi ngalamin apa?" Sebelum kita masuk ke turunan yang ke sungai, itu ada orang kayak sesosok gitu di tengah jalan. Aku ditunjuk, diginiin. Kenapa kamu nggak bilang? Ya, nanti kalau aku bilang ke kamu, nanti kamu nggak percaya, dikira aku itu kaya. Yang nanya Yudi. Iya, Yudi sama Boneng. Setelah saya cerita gitu, si Boneng cerita, waduh, kamu udah beruntung mas loh. Beruntung apa mas Boneng? Itu sama dikasih tanda sama yang ya kalau orang bilang bau sos itulah, dikasih tanda biar sampean pulang. Biasanya orang sini loh mas, jarang yang dikasih tanda seperti sampean. Sampean udah sering ya ke sungai? Enggak mas, saya baru sekali ini kok. Bilang gitu. Singkat cerita kami tidur. Besoknya ditanya-tanya orang sana, katanya masih banjir. Akhirnya kembali lagi sekitaran jam 8 malam mas. Akhirnya besok kembali lagi buat ngambil pasir. Kembali lagi terus teman saya itu udah ngomong, nanti kalau ada apa-apa kamu ngomong loh ya, jangan diem kayak kemarin. Ada apa-apa kamu tahu tapi kamu nggak ngomong. Akhirnya kan, oh iya yaudah. Singkat cerita, mulus-mulus saja. Saya juga nggak ngalami kejadian yang aneh lagi lah. Setelah itu nemu tambang pasir. Setelah itu teman saya kan tidur. Saya keluar dari truk, nyelut rokok sama ya. Saya duduk di atas batu, ya dibilang besar nggak besar, di atas batu saya nyelut rokok. Itu kurang lebih sekitar jam 8 malam mas Sugeng. Agak jauh itu ada orang tua itu nyamperin saya. Orang tua yang kemarin? Apa? Bukan, lain. Ganti lagi? Bukan lain ini. Bukan. Orang itu datang, tanya ke saya, ngambil pasir ya mas? Iya pak, itu temennya. Ada rokok enggak? Ada. Saya ngambilin rokok. Dari mana pak? Saya tanya gitu. Itu loh mas, tadi barusan gali pasir di situ, udah ada yang ngambil. Terus ini saya udah selesai, ini udah mau pulang. Rumahnya mana pak? Deket situ. Gitu. Terus orangnya pamitan. Yaudah mas, saya duluan ya. Ya. Setelah selesai, teman saya membayar pasir yang dinaikkan ke truknya, pulang.
Teman saya Yudi tanya lagi ke saya waktu pulang, kamu tadi ngomong sama siapa? Loh, sama orang tua yang tadi. Loh, tadi lo kamu perasaan katanya teman saya ngomong sendiri, temennya yang naikkan pasir. Ya. Loh, enggak, saya tadi ngomong sama orang. Ah, kamu bohong, kata temenku kamu ngomong sendiri. Emang aku sudah gila ngomong sendiri? Kan ya lucu kan, masa ngomong sendiri, kan lucu. Saya, kamu tuh kalau ada apa-apa ngomong. Loh, iya bener, saya tadi ngomong sama orang. Tapi katanya teman saya tadi kamu ngomong sendiri. Ah, mungkin temenmu yang tapi Nggak setelah lihat. ngomong, itu Mungkin saya merinding mas. Bener, setelah itu saya merinding. Singkat cerita, ya kami pulang ke rumahnya Yudi. Besoknya lagi terus ngantar pasir. Jadi gitu mas ceritanya. Ya, ya. Mungkin buat kalian yang suka nambang pasir, buat supir-supir khususnya, ini tetap berhati-hati. Kalau ada kejadian aneh atau apa itu, mungkin yang seperti yang diceritakan Mas Anton, terdengar suara gamelan atau ditanyain orang, ternyata itu bukan orang atau orang, kita juga nggak tahu. Itu Allahu alam ya. Iya. Intinya kalau kita ke tempat-tempat seperti itu, yang penting satu permisi mas. Oh, iya. Masalahnya itu juga rumah dari makhluk Tuhan yang lain. Jadi kalau kita nggak permisi, kesannya kayak kurang sopan. Ya kulon nuwun lah. Ya, kulon nuwun, kalau orang kita bahasa Jawa kulon nuwun lah. Iya. Ya. Sama berdoa lah yang penting itu. Oke, ya mungkin seperti itu video kami akhiri dulu. Untuk kalian, buat sopir-sopir tetap berhati-hati. Buat lainnya yang punya cerita misteri atau kejadian aneh, bisa kalian kirimkan di email di bawah ini, nanti tertera di deskripsi. Buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan pencet tombol like dan subscribe. Dan bila konten ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman sosial media Anda. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Salam sedulur sungai. Assalamualaikum.